Jadi sebenarnya sih gawean gue itu apa bisa dibilang tukang ngecak berita acara. Lu pengen berkarya aja dulu gitu loh istilahnya. Nanti hasil akhirnya bakal nentuin gitu loh. Kita minimalism enggak juga sih sebenarnya sih. Gue nggak melulu soal hitam putih tuh gitu. Gitu. Jadi lebih ke unsur visual. Hi, welcome to Bincang Balkat Season 2. In this season, we talk about creativity, business, and great people behind the scenes you might not know. So, let's get started with me, Hari, as the new host of Bincang Balkat Season 2. Oke. Jadi kemarin itu gue dikasih sama anak intern gue kalau misalnya ada nih Kak satu dari media yang khusus meliput anak-anak seni nih yang ada di Jakarta dan di daerah Jawa lah intinya ya. Namanya Tanam Tumbuh. Yes. Namanya Tanam Tumbuh Media. Yes, benar. Oke, perkenalan dulu dong. Namanya Beryl. Barli. Oh, Barli. Oke, Gue lupa. Barli. Sorry. Boleh perkenalkan. Barli, lu sebagai apa di Tanam Tumbuh? Awal mulai Tanam Tumbuh itu gimana? Oke. Yap, jadi perkenalkan nama gue Barli, gue di Tanam Tumbuh Media sebagai co-founder dan managing editor dari Tanam Tumbuh Media sendiri. Jadi sebenarnya sih gawean gue itu apa bisa dibilang tukang ngecak berita acara sebelum naik ke sosmednya Tanam Tumbuh Media lah gitu. Tukang ngecap. Iya, Tukang ngecap itu gimana? Ini cocok atau enggak? Ini cocok atau ini jangan deh gitu. Itu tugas gue sebenarnya. Oh, banyak yang benci sama lu pasti nih di media anak-anak. Udah timbul gitu ya. Kan ini bisa naiknya, ini nggak bisa, ini nggak cocok nggak? Enggak gitu. Ini fotonya kurang gitu. Udah revisi mulu nih, gila gitu. itu gawean gue di balik layar. Itu gue mulai dari balik layar ya. Oke. Awal mulanya Tanam Tumbuh itu muncul dari mana? Gue terus sih kalau dikasih pertanyaan kayak gini biasanya kan kalau bilang tamu bosan dikasih awalnya gimana gitu. Cuma gue paling suka. Jadi sebenarnya Tanam Tumbuh itu adalah proyek tugas akhir skripsi gue waktu kuliah gitu kan di tahun 2018 gitu. Yang dimana sampai sekarang pun gue masih kayak ngerasa tiap hari gue ngajain revisian, ngerjain skripsi gitu kan. Jadi dulu pas di tahun 2018, gue kan memang background gue kan marketing and advertising kan. Terus yang dimana pada saat itu gue ditantang sama dosen gue untuk bikin sebuah karya ilmiah lah gitu. Tapi harus berbentuk tim dan harus bisa dibilang nggak boleh pakai budget kita sendiri gitu. Kita harus yang dimana dibajetin tuh sama si klien gitu kan. Pada saat itu tuh gue mikir kan, terus siapa yang mau nerima proyeknya anak kampus gitu kan. Terus kata dosen gue, ya udah kamu bikin pitch deck-nya, kamu bikin kayak penawaran, ntar kamu lempar-lempar ke calon klien kamu kan. Ya udah akhirnya gue lempar, syukur alhamdulillah ya gitu, gue dapet klien gitu. Dan itu gue pertama kalinya kayak ngerasain, gue belum pernah kerja di agensi tapi dikasih langsung proyek agensi gitu kan. Kita bikin pitch deck lah, kita bikin penawaran harga, bikin dari konten lah gitu. Dan pada saat itu outputnya adalah konten marketing gitu kan. Ya udah. Bikin sosmed tuh. Sosmed banget dulu 2018. Adanya sosmed banget ya. Iya, gue 2018 itu kan kayak literasi untuk kita belajar digital marketing nggak kayak sekarang gitu kan. Sekarang misalnya bayar 50.000 bootcamp bisa sampai 3 bulan lah gitu kan. Dulu nggak ada tuh gue. Bahkan gue sampai kayak nyebrang ke anak-anak yang kerja sama konten creator, gimana sih bikin kayak gini? Kayak masalah caption lah, masalah ntar upload di Instagram kayak gini lah gitu kan. Walaupun memang pada saat itu ya gue bisa upload di Instagram, cuma kan mungkin harus ada jam yang tertentu lah, harus ada konten yang harus ngeriset lebih dalam lagi gitu kan. Apalagi nih langsung berhubungan sama klien itu kan wow gitu kan. Itu gue seru banget sih. Pressure-nya beda ya? Beda banget sih, kayak ini pertanggung jawab bukan atas nama gue sendiri nih, tapi ada klien gue yang dia bayar uang produksi juga kan. Itu sih awalnya kalau secara singkat Tanam Tumbuh. Kenapa namanya Tanam Tumbuh? Karena waktu itu buru-buru sih, karena waktu itu pas mau dikirim invoice gitu ya, klien gue bilang, ini jangan pakai nama Barli ya, soalnya kan lu tim nih gitu kan, harus pakai nama perusahaan lah gitu kan gue pikir. Dan sebenarnya nama Tanam Tumbuh itu gue udah prepare mungkin dari pas 2014 gitu. Dia kayak gue pengen punya something rumah atau wadah gitu yang punya nama itu yang Indonesia banget lah gitu. Ya udah akhirnya gue punya satu nama nih. Jadi waktu itu gue 4-5 gitu sama temen-temen gue. Gue bilang harus punya satu nama ya dan kasih alasannya gitu. Akhirnya singkat cerita namanya pada dipresentasiin, pada diobrolin gitu kan.
Akhirnya gue bilang kenapa namanya tanam tumbuh, karena buah tuh nggak pernah jatuh dari pohonnya gitu kan. Itu memang udah pakem lah gitu. Dan kenapa mungkin nih belum banyak yang tahu juga ya kenapa tanam tumbuh nggak pakai spasi, karena ya udah gue nggak pakai spasi karena ya itu buah tuh nggak pernah jatuh dari pohonnya gitu. Kecuali misalnya gue filosofinya adalah buah tuh jauh, pas itu jatuhnya tuh jauh lah dari pohon, ya gue pakai spasi sih gitu, lebih tepatnya. Terus kenapa logonya melingkar? Maksudnya apa tuh? Logo melingkar. Jadi itu sebenarnya kita punya 3 pilar sih. Jadi pilar yang pertama itu kita fokus stakeholder ya. Kita fokus tuh ke musisi. Terus yang kedua kita fokus ke orang-orang yang berniaga atau yang berjualan. Terus yang ketiga itu kita deket banget sama teman-teman perupa atau teman-teman seniman. Jadi 3 pilar itu sebenarnya tuh saling berhubungan. Ada di dunia yang sama tapi fokusnya beda gitu. Jadi awal mula tanam tumbuh itu dibuat karena tugas skripsi. Yes, bener banget. Jadi karena tugas skripsi apa segala macam, jadinya agensi lah ya awal-awalnya. Awalnya agensi dengan kebutuhan digital marketing, kebutuhan sosial media, apa yang bisa lu butuh, apa yang bisa lu kerjain. Misalnya pada saat itu di awal-awal di tahun 2018. Tahun 2018. Gue nih boleh dong. Thank you. Sikat. Ini podcast keren sih, selalu bisa ngerokok gitu. Biasanya kan podcast yang gede banget yang bisa ngerokok gitu kan. Santai gitu sih, santai aja bro. Terus jadi sebenarnya tujuannya dibuat tanam tumbuh itu sebenarnya pada dasarnya itu selain tugas skripsi itu apa sebenarnya? Kan nggak mungkin lu langsung kepikiran ini media khusus untuk platform para seniman gitu loh. Nggak mungkin. Itu pasti awalnya pengennya musik aja kali ya. Pengennya ke restoran kali ya. Pengennya gimana gitu loh. Maksudnya kan ada banyak gitu istilahnya. Dan itu to be honest, jujur gue baru pernah lihat ada media yang ngeliput tentang senimannya aja nih gitu. Sebenarnya udah ada kayak manual apa segala macam dan kawan-kawannya tuh whiteboard journal misalnya kayak gitu-gitu. Tapi gue baru pertama lihat tuh dan baru tahu dari anak internetnya juga, dari Devi bilang ada nih Kak, dia tuh bergerak di media khusus untuk seniman istilahnya kayak gitu loh, untuk ngeliput para seniman dan ataupun event-event seni yang lagi berlangsung di Jakarta atau di Bandung gitu sebenarnya. Gitu sih. Awal mulanya gimana? Awalnya sebenarnya sih gue kayak mungkin pas gue ini balik lagi ke 2018 ya, gue tuh sempat nggak kepikiran untuk itu jadi sebuah something bisnis lah gitu kan. Tapi pada saat itu ya nggak tahu kenapa dikasih rezeki lah, abis dari gue ngerjain tugas skripsi itu, klien gue yang pertama pas gue skripsi itu dia kontak gue gitu kan. Terus dia bilang, baru lagi sibuk apa ngapain ya? Gue bilang gue baru lulus. Terus gue habis dari job fair yang dimana tuh gue capek banget gitu ya. Ke job fair kayak datang pagi pulang siang, terus ya ekspektasi gue kan kayak wah gue bisa milih kayak perusahaan yang gue mau nih gitu kan. Gue udah ngeprint CV 10 lembar, gue ingat banget 10 lembar. Terus masih ingat pas ngeliat nih, pas ngeliat rame banget ini gue menaruh gimana gitu kan, sampai desa-desakan. Ya udah pada saat itu gue nggak mikir gue menaruh di mana, yang penting gue mikir gimana caranya tas gue nih udah kosong gitu, gue taruh aja dan ya udah pulang capek, dia nelpon kan, nelpon, lu mau nggak pengerjain tempat gue lagi, ini gue kasih fee buat lu ya, fee lu apa berapa? Oh bentar gue tanya tim gue dulu ya. Pada saat itu kan tim gue yang skripsi tim gue yang sama skripsi gue itu tuh udah mencar lah gitu, udah ada yang nyari kerjaan, udah ada yang sibuk itulah sama pribadi dia lah gitu. Terus pada saat itu memang gue lagi dekat sama teman-teman SMA gue. Yang kebetulan ada salah satu yang udah kerja di agensi kan. Gue bilang, mau nggak kita bikin agensi sosokan gitu kan? Ini gue udah ada klien nih, budgetnya tuh segini gitu. Singkat cerita gini. Yaudah kita bikin ya udah itu balik lagi ke klien yang lama. Kita bikin dengan serius yang budget lebih gede lah gitu. Ya udah saya dari gini. 2-3 kalian masih oke jalan, terus lama-kelamaan kok capek ya kita nyari terus pas nyari pun belum tentu diterima gitu ya, kayak jasa kita lah gitu, pasti ditanya tanam tumbuhnya apa, jual tanaman kah atau nama TK gitu ya, kita masih dapat kayak gitu. Terus salah satu partner gue bilang, kenapa kita nggak bikin media sendiri untuk nge-branding tanam tumbuh itu, agensi tanam tumbuh ini loh, ada loh, kita juga punya ini loh, kita punya jasa ini. Akhirnya bikin media satu-satu bikin media tuh kita dulu masih belum punya pakem yang jelas sih. Yang tadi lu bilang kan, kita masih kayak ngikutin flash news banget, ya kayak media yang lah gitu kan. Terus ya udah, tapi naiknya cepet, cuma lama-kelamaan kok kita kayak sia-sia, kita bisa desain gitu, kita punya tim yang bisa nulis, cuman kayak nggak ada editorial yang kita punya doang gitu. Ya udah akhirnya
kita nekat coba salah satu ngeplay nawarin diri kita gitu di salah satu pameran yang skalanya nekat lah internasional gitu di ACC, dan kita memang udah terbiasa kayak ngasih sebuah something ke klien gitu pas di agensi. Ya udah kita terapin tuh kayak treatment agensi kita terapin di media, cuman dengan cara yang sedikit berbeda gitu karena kita ngeliat siapa klien kita gitu kan. Ya udah akhirnya pas di tahun 2021 tuh tahun kemarin itu lumayan pecah banget. Akhirnya kita kita start dari sini, kita mulai dia mencetuskan kita fokus ke publikasi seni dan desain gitu karena ternyata pasarnya ada loh ternyata. Iya, ada dan itu jarang sih sebenarnya. Dan itu jarang sih sebenarnya untuk fokus ke bisa sampai fokus ke seni, desain ataupun bersifat art ya istilahnya, bersifat art lah di Jakarta sendiri itu sebenarnya banyak banget loh sebenarnya, tapi masih kurang gitu loh sebenarnya media gitu. Sebenarnya yang bikin gue gator itu salah satunya tentang media musik sih, jujur. Lu pernah nggak sih kepikiran kenapa boy band dari Korea, girl band dari Korea itu jauh lebih famous di Indonesia dibandingkan dari band-band dari yang ada di Indonesia sendiri gitu sebenarnya. Istilahnya kayak gitu loh, istilahnya kenapa mereka bisa sampai gitu, kenapa Indonesia nggak bisa sampai masuk ke pasar sana gitu, maksudnya bisa sampai se-famous mereka gitu, istilahnya kenapa gitu, maksudnya itu yang bikin kayak apakah dari medianya yang kurang kah, atau apakah dari industrinya kayak yang kurang di dalam, itu gue nggak tahu ya, itu gue nggak tahu pasti sih istilahnya kayak gimana, apakah kita terlalu ngikutin, pokoknya yang ngetren aja deh, yang penting engagement. Iya, benar. Yang penting engagement aja gitu istilahnya, tapi yang benar-benar punya visi untuk ngangkat sebuah itu tuh belum ada sih menurut gue. Belum ada yang bisa sampai ke sana ya. Entah dari kesadaran penikmat media pun juga gue nggak ngerti sih. Maksudnya kayak gimana gitu loh. Dan jadi dari lo sendiri nih, Tanam Tumbuh, itu visinya sebenarnya ngapain? Sebenarnya sih visinya itu balik ke diri gue gitu. Karena dulu waktu gue kecil tuh gue sering diajak sama bokap untuk kayak ke 3 hal sih lebih tepatnya. Bokap suka musik gitu, kadang dulu tuh teman-teman bokap tuh saudara lah suka kayak karaoke tahun-tahun lagu-lagu tahun 70 80-an. Gue mikir gila ya vibes di tahun segini tuh kalau karaokean itu keren banget gitu ya. Terus itu kan dari pilar yang pertama tuh apa ada musik gak ya? Gue tertarik, dan kebetulan gue juga sempat ngerasain jadi anak band juga tuh. Oh iya? Iya. Dari kayak cerita gue latihan di studio bayar, terus mau manggung bayar gitu kan. Habis mau rekaman bayar juga gitu. Sama. Itu ya mungkin pasti ngerasain kan. Iya, itu ngerasain. Itu gue ngerasain. Susah banget ya gila jadi. Susah banget gila. Anak band susah banget gitu kan. Yaudah, terus waktu itu juga itu musik, terus kalau ke di bidang orang-orang yang berniaga atau yang berjualan, gue juga suka banget jualan barang lah, merchandise gitu, bikin sendiri, nge-create sendiri gitu, gue suka. Terus ternyata jualan susah juga ya gitu, susah juga ternyata jualannya gitu, nggak ngomong untung rugi gitu kan. Terus yang pilar yang tadi itu perupa, tapi gue bukan seorang seniman gitu, tapi gue penyuka kreasi, penikmat gitu. Jadi pas kecil juga gue suka diajak sama bokap sih kayak ke daerah Melawai, suka ngelihat kayak apa ya, tukang visual lah gue sebutnya. Dia ngelukis sesuai request kita dan itu bisa ditungguin. Itu menurut gue keren banget sih gitu kan. Terus dibayar gitu. Mungkin kan mindset orang dulu mau jadi apa seniman gitu kan, nggak ada duitnya gitu. Ternyata pas gue telusurin sampai sekarang itu duitnya mantap sih. Benar, sebenarnya mantap. Tapi itu semua kembali dari senimannya masing-masing juga sih. Karena ada beberapa seniman yang gue temuin juga, gila itu dia punya filosofi dalam itu dalam banget, gila gue bilang. Dia nggak peduli penghasilannya Eropa, yang penting berkarya. Iya, benar. Itu salah satunya itu. Bilang itu pokoknya berbagai macam seniman sih, dan ada juga seniman yang juga nggak tahu nge-manage tuh gimana caranya biar bisa dapat plus apalah segala macam kayak gitu-gituan, tapi caranya dia untuk tetap bisa berkarya, yang penting gue berkarya aja dulu deh gitu loh. Yang penting gue berkarya aja dulu sih. Itu sebenarnya sih yang harus ditanamin nggak sih kepada orang-orang sekarang. Maksudnya lu nggak usah mikir terlalu panjang lah, istilahnya lu nggak usah mikir terlalu panjang lu mau ngapain apa segala macam. Ya kalau emang lu pengen berkarya, ya berkarya aja dulu gitu loh istilahnya. Nanti hasil akhirnya bakal nentuin gitu loh. Penting jangan nyerah, ya nggak sih? Iya benar. Kayak gitu-gituan. Termasuk dari lu juga kan. Sekarang di tumbuh media kan lu dari awalnya yang struggle, bingung mau ngapain sampai kerja di corporate. Tadi lu sempat bicara di belakang layar, lu sempat kerja di
di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang interior design. Masih berhubungan sama desain sih. Itu seru. Karena kebetulan pas gue kerja di corporate itu gue dikasih mandat yang cukup oke lah, kayak gue kayak ngurusin pameran interior design, terus gue ketemu sama arsitek, ketemu sama seniman, yang dimana antara si arsitek itu sama seniman itu kan kadang suka berkolaborasi kan, itu gue nemuin pasarnya tuh klub wangi lah gitu kan, klub wangi kan, itu seru banget. Terus yaudah akhirnya gue udah dapat dua bekal lah pas gue kerja di korporat itu. Pertama, korporasinya seperti apa, sistem kerja, jam kerja lah gitu, sistem gaji gitu-gitu, plus gue dapet insight yang memang kayaknya iya deh, gue harus fokus apa yang pernah gue lalui pas masih kecil gitu kan. Ya udah akhirnya jadilah kayak sekarang. Oke, jadi sekarang Tumbuh Media itu ada berapa orang di dalam? Kalau tim sih, gue managing editor, terus ada editor in chief, dia ngerangkap jadi head jurnalis juga, terus ada jurnalis kita ada 3 orang, ya kurang lebih masih kecil lah, ada 5 orang. Tapi kadang kita juga ada buka intern juga sih, khusus jurnalis gitu. Oke. Terus cara lu nge-manage tim lu gimana? Jadi pertama tuh biasa proposal tuh masuk, dan ini mungkin yang lagi nonton gitu, misalnya mau bikin acara apa gitu, ini sebenarnya tuh kita juga ngebantu acara-acara kecil supaya kelihatan lebih proper gitu dalam publikasinya gitu. Biasanya ya mungkin Mas Heri juga tahu, misalnya segampangnya media publikasi kan, kita sebagai penyelenggara acara ya udah kita lempar flyer, ntar logo media masuk dalam situ. Sebenarnya kan gampang banget ya, cuman sebenarnya tuh gue sangat nolak banget yang kayak gitu sih. Dalam artian kan gue ada tim desain grafis, gue ada jurnalis juga gitu kan, gue jadi nggak kepake gitu. Terus yaudah akhirnya kalau misal ada flyer yang ada kayak semacam kayak email masuk cuman kayak ngasih flyer gitu ya, jujur kadang gue bukan sombong ya, maksudnya gue tolak. Atau misalnya pas tim gue riset acaranya sebenarnya menarik nih, cuman kalau misalnya cara nge-approach kita ke kita kayak gini tuh kayak kita bingung kita mau ngapain ya, siaran pers nggak ngasih gitu kan, terus cuman flyer, apa yang mau kita tulis, sedangkan kita kan punya platform di Medium kan untuk full artikelnya lah gitu. Kadang kita bales email itu, kita minta siaran persnya lah, atau deskripsi dia tentang event ini itu apa gitu kan, event ini apa. Nah berangkat dari situ kan tim jurnalis kan bisa editorialin lagi tuh sesuai bahasa kita gitu, jadi lebih proper lah gitu. Kadang kita masih suka kayak gitu kok, nggak melulu soal pameran yang besar gitu sih. Iya benar. Itu sama-sama ngebantu juga sih sebenarnya. Oke. Kita kan tadi sempat bahas ya tentang awal mula lu tumbuhnya, membuatnya Tanam Tumbuh ini, selain itu awal mulanya. Terus gue penasaran, mungkin buat orang-orang yang pengen tahu juga sih, sebenarnya bikin media itu butuh modal nggak sih? Se-struggle-struggle-nya lu nih ya, se-struggle-struggle-nya waktu dulu dari awal yang tadi lu cerita, dari awalnya tugas skripsi sampai sekarang bisa sampai kayak gini gitu loh. Lu sempat kerja di corporate juga, misalnya kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya butuh media, bikin media itu butuh modal nggak sih sebenarnya? Modal yang dibutuhin itu apa? Modal dana pasti gitu, dan sampai sekarang pun gue berdiri tanpa investor sama sekali gitu. Oh iya? Iya, tanpa investor sama sekali. Gue muterin duit dari agensi ke media puterin lagi gitu. Terus selain modal dana pasti ya gitu, nekat sih pasti sih, nekat. Jadi info aja nih, jadi pas orang-orang pandemi itu nahan gue harus kerja supaya nggak di PHK, gue malah resign sih. Oh iya? Itu nekat sih, cuman ya... Itu 2020 ya, pandemi nggak sih? 2020 bulan Maret, inget banget. Itu lebih kenceng banget. Awal-awalnya pandemi lagi, gila. Iya, Maret kan kalau nggak banget, gila. Iya, Maret tuh kalau nggak salah kan... Di Depok tuh, masih di Depok. 2 Maret kalau nggak salah deh. Iya, masih di Depok tuh. Iya, 2 Maret di Depok. Terus tanggal 17 gue udah mulai WFH, baru WFH berapa minggu, terus gue kayak... kayaknya mau ada waktunya gue resign ya. Udah gue resign bye-bye gitu. Sama mantan bos gue. Oke, diokein. Akhirnya gue bangunin lagi nih si Tanam Tumbuh Media ini kan, untuk jadi sebuah media yang fokus gitu kan. Ya udah. Terus itu kan pertama tadi ngomongin modal untuk dana lah gitu ya, materi. Selain itu kayak modal nekat pasti, sama modal belajar sih menurut gue. Kayak gue bukan orang media, pas itu gue bukan punya basic di background broadcasting gitu. Tapi gue punya tim, gue punya teman-teman yang memang dia fokus ke dunia pembuatan sebuah berita lah atau konten gitu. Yang memang etikanya, secara etika tuh jurnalistik banget gitu ya, itu gue terapin sih di Tanam Tumbuh Media gitu. Dan sampai sekarang pun ya gue masih belajar sih. Kadang ada kayak bahan siaran pers yang bahasanya kayak
terlalu susah dipahami gitu. Itu gue belajar banget sih, kayak belajar penulisan yang bener banget itu kayak gimana sih gitu, walaupun ujung-ujungnya nggak bakal dibaca lah gitu. Cuman ya gue ngasih yang terbaik juga nih buat apa yang gue keluarin dan buat apa yang orang lihat gitu sih. Modalnya kalau menurut gue 3 sih, dana, nekat sama belajar. Oke. Apa yang harus dipelajarin dari situ tuh? Harus mau baca sih. Mau baca hal baru. Terus yang pertama kalau urusan apa ya? Sekarang tuh udah apa-apa berhubungan sama visual sih gitu. Iya. Karena target market dari Tarantum Media sendiri kebetulan banyak di seniman itu sendiri, terus art gallery, komunitas kesenian, terus kolektor juga gitu, atau brand owner juga tuh. Kadang lumayan ke-trigger juga tuh gue, anjir, tiba-tiba di-follow lagi sama sini yang udah centang biru gitu. Ya mau nggak mau harus menyesuaikan secara visual yang bagus tuh kayak gini, yang cocok sama pasaran mereka tuh gini, dan ternyata cocok gitu. Tapi balik ke kita itu kadang ada yang nggak cocok gitu kan. Mungkin tipikal followersnya Tanam Tumbuh itu adalah orang-orang kalangan atas gitu misalnya. Yang kalangan atas itu kan dimana lihat postingan bagus ya cukup dia nge-like aja tanpa komen, beda gitu kan. Itu mungkin ke-triggernya kita tuh di situ. Mungkin ya komen nggak banyak sih, cuman kadang kalau di komen itu ya cuman kayak emot apa gitu. Itu sih menurut gua agak beratnya. Cuman yang menurut gua wajar sih karena niche market ya. Resikonya itu sih sebenarnya sih. Iya, niche market sih ya. Ini niche market banget sih sebenarnya. Jadi awal mulanya itu, lu kan pasti bikin media kan pasti butuh benar-benar engagement yang lumayan tinggi lah ya. Gitu. Caranya lu awal mulanya banget itu untuk nge-guide, misalnya ini gue punya media nih, gue pengen ditahu sama orang. Itu caranya gimana? Apakah lu nge-adsense lu punya Instagram? Atau lu share ke teman-teman lu, bantu apa segala macam untuk bantu dong repost kayak apa kayak itu segala macam, kayak biasanya kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu kalau misalnya kita punya Instagram baru yang bersifatnya untuk promotion penjualan kah ataupun bersifat media kah mungkin. Awal mulanya itu seperti itu kah atau emang lu harus spend budget untuk ngebakar duit untuk nge-adsense lu punya Tanam Tumbuh? Wah, seru nih. Jadi sebenarnya gue jarang pakai tools ads gitu karena gue pengen nge-track dulu nih bener yang mana gitu kan. Jadi dulu tuh bukan Tanam Tumbuh yang sekarang itu bukan yang Tanam Tumbuh yang dulu tuh bukan yang kayak sekarang gitu kan. Dulu tuh gue kayak flash news banget sih, jujur ya. Itu flash news banget kan. Itu cepet banget kan gitu ya. Misalnya sehari berapa postingan? 5 sih. Gila. Itu minimal kan. Oke. Itu minimal gitu ya. Kalau lagi banyak yang katanya gue bisa naikin 10, cuma lama-lama capek ya. Ya pada scroll Twitter gitu kan, so IG apa yang belum naik ini apa, scroll berita hari ini gitu kan, di search engine gue setting 1 jam yang lalu gitu, apa yang naikin, cuman capek sih lama-lama sih, capek banget sih, kayak gue jadi kayak di agensi juga capek gitu ya. Terus ya udah akhirnya gue belajar lagi supaya kita tetap dilihat banyak orang. Selain kita nge-publish yang lagi trending itu, gue belajar banget. Terus untungnya waktu itu gue ketemu salah satu founder dari media yang lagi hype banget. Dia dari dulu udah hype sih, namanya Manual Jakarta. Mungkin kalau Mas Hadi nonton ya, ini thank you banget buat Mas Hadi. Ketemu orangnya juga gue sampai bilang makasih sih beberapa kali gitu. Jadi gue ngasih tahu ini Tanam Tumbuh kayak gini, terus dia bilang bagus secara desain caranya, cuman lu banyak banget yang di-upload, ada musik lah, ada film, ada ini. Kenapa lu nggak fokus aja gitu kan? Fokus ke, coba deh lu telah lagi, lu petain lagi yang paling kuat tuh apa? Ya gue bilang di dunia kesenian gitu kan. Ya udah coba lu fokus di situ. Yang lain lu take out dulu, kalau nggak lu hold dulu, dia ada bahan-bahan take out dulu. Akhirnya tahun kemarin ketemu tepatnya bulan Oktober kalau nggak salah deh, bertepatan sama salah satu event pameran internasional yang tadi gue bilang. Akhirnya ya jadi kayak sekarang gitu, gue bisa kenalan sama yang pemilik art gallery yang keren-keren gitu, ketemu seniman sama yang keren-keren, kolektor, terus kurator juga gitu. Dan channelnya kebentuk dengan sendirinya ya? Iya, secara nggak langsung. Dan ya kadang kalau di acara ada di acara pameran gitu ya, lihat di balihonya ada nama Tanam Tumbuh, ada nama Manual juga. Kayak ya gitulah. Ya, gitu, jadi kayak, sama lah ya, bukan jadi saingan tapi jadi kesamaan. Gitu. Bukan jadi persaingan tapi jadi kesamaan. Karena kan Manual sendiri kan beda, fokusnya beda juga segala macam. Tapi yang bikin lu sampai menuju kayak oke, gue fokusnya ke art. Itu sebenarnya balik ke kesukaan gue juga sebagai penikmat
karya seni lah. Oke, jadi dari semuanya itu dari diri lu aja nih. Iya. Lu nggak lihat dari segi sebenarnya dari engagement lu sebenarnya yang paling kan kita bisa lihat nih dari konten pilar apa aja sebenarnya dan pasti kan per bulannya itu kita bakal lihat tuh. Saya per akhir bulan, oke, yang paling banyak engagementnya ya musik, yang paling banyak yang kedua mungkin dari segi berita tentang apa namanya tentang kafe baru atau apalah segala macam kayak gitu-gituan. Oh itu gue mix sih. Gue ternyata gue yakin ini nih, tapi pas dilihat di data agak beda nih. Gue lihat dulu nih apa yang bikin beda, ternyata memang cocoknya di gue publikasi seni dan desain gitu. Dan kadang itu timbul request juga tuh kadang dari kadang kan kadang tuh Tanam Temu nggak cuman misalnya acara tuh minggu besok. Biasa kan media itu udah naikin H-1 gitu. Itu pasti gue naikin H-1, tapi seberjalannya acara kan kadang banyak media yang udah tuh nggak publish apa-apa lagi, yang penting udah publish sekali gitu. Tapi kalau di Tanam Temu sendiri tuh kadang kalau ngelihat impossible kita tuh bisa ngasih kayak program publikasi offline maupun online itu pasti gue coba ajuin kayak kita punya program ini untuk ngebantu publikasinya sampai ke seniman dan karyanya juga gitu kan. Jadi sekarang bahkan tuh udah hampir setahun nih sebelah kanan tuh kita bikin kayak pattern khusus. Tiap ada pameran yang sifatnya eksklusif di kita tuh kita ada 3 jenis publikasi. Yang pertama publikasi siaran pers, itu konten yang woro-woro lah kalau bakal ada pameran ini. Terus yang kedua kita kadang suka banget namanya misalnya ada di pameran ini selama 3 bulan ada 15 seniman dan karyanya gitu. Itu 15-15nya kita bisa publish dari backgroundnya dia sampai ke biografi karyanya dia gitu. Sampai misalnya ada program publik di pameran itu kita bantu publikasi juga. Jadi kita full bantu si pameran ini untuk dikenal banyak orang gitu. Dan ternyata pas gue riset senimannya, kuratornya, terus kolektornya juga sama pemilik karyanya juga, ya mereka ternyata butuh ya. Ya berarti kan menurut gue sebagai Tanam Temu udah cukup menjawab pertanyaan dari yang membutuhkan dulu nih. Tinggal gue cari dulu nih pasarnya ada apa enggak. Dan itu gue sempat stuck dalam artian pasarnya ada nggak ya? Pasarnya ada nggak ya? Cuman pas tahunan kemarin gue liat FYP TikTok banyak banget yang ke galeri seni gitu. Ternyata kan pasarnya ada, nggak cuman orang-orang yang cuman kayak ngerti di bidang seni kontemporer doang gitu kan. Kayak anak-anak kuliahan yang memang dia pengen hangout doang gitu, yang cuman foto-foto estetik gitu. Ngedet museum misalnya kan. Ngedet museum gitu, ngedet museum terus apalagi tuh pokoknya banyak yang ke mengarah sana ya sekarang ya. Itu pas gue perhatiin ternyata pasarnya ada. Itu ditambah lagi dari pelakunya sendiri, dia bilang, waktu itu gue ketemu sama salah satu seniman dari Jogja namanya Mas Hahan. Dia bilang, saya sih nggak begitu diberatin hati kalau misalnya ada karya saya di foto tanpa di tag. Minimal kalau misalnya ada orang yang ngelihat karya saya terus di foto nggak di tag, minimal kan dia tahu. Mana tahu ketemu karya saya di tempat lain itu kan mungkin bakalan, oh ini karyanya Mas Hahan. Gitu sih. Jadi dari mereka pun sebenarnya tuh ya mau kenalan sama orang-orang yang baru gitu. Bahkan banyak kok titipan dari seniman tuh yang kayak apa ya, kita tuh sebenarnya nggak pengen dieksklusifin, cuman kita pengen dihargain aja gitu. Oke, cara lu nge-engage mereka tuh gimana? Si senimannya kayak orang pengen kenalan sama teman baru aja. Misalnya ada pembukaan di pameran, gue lihat karyanya siapa nih gitu kan, bagus nih, lihat biografinya, ada fotonya nggak orang ini? Ya nekat aja. Mas, saya baru dari Tanam Temu dia. Oh iya kenalan gitu. Ternyata dia temennya si ini, kenalan sama si ini. Dan ini fakta juga banyak tuh yang kita kan punya tiga stakeholder tuh 3 pilar. Banyak kayak dari pilar seniman itu kenal ternyata sama si musisi ini, ya kan. Terus si musisinya ternyata kenal sama si pelaku usaha ini. Jadi tuh mereka satu circle gitu. Cuman mereka kadang suka nggak tahu kalau ternyata kita kenal sama 3 ini gitu. Kadang sih. Oke. Jadi strategi lo untuk mengangkat seorang seniman yang ada ya, let's say seniman-seniman yang ada di Jakarta deh, let's say kayak gitu lah. Cara lo mengangkat mereka itu dengan cara gimana? Selain dengan cara lo ngebuat artikel tentang dia, tentang pamerannya dia, terus selain itu cara lo apa lagi? Gue mesti pakai cara pendekatan secara personal sih. Kadang nih misalnya ada seniman yang gue pengen kenalan atau pengen angkat itu, gue DM pakai Instagram Tanam Temu kan. Gue DM, boleh nggak biografi ini kita angkat untuk jadi sebuah konten publikasi di Instagram gitu. Dia bilang, oh boleh banget mas, iya boleh, kebetulan saya punya karya baru. Dikirim foto-fotonya itu kadang ada yang ketemu, ada yang nggak ketemu gitu kan. Ya udah,
Tapi setelahnya itu gue tetap pakai treatment agency. Sebelum naik pasti gue review ke mereka dulu, karena kan ngeri-ngeri sedap ya. Ini karya orang gitu. Treatment agency itu masih gue pakai juga sih, kayak kita udah sering bahan, udah bisa preview konten, itu kita nggak langsung serta-merta kita langsung bikin posting. Kita posting, enggak. Bahkan tuh kita sampai kirim dulu previewnya, full artikelnya, terus editorial visual kayak apa, misalnya kalau ada revisi, ya udah kita revisi. Dan banyak dari mereka seniman sendiri atau pameran art galerinya tuh kayak, wah seru ya, misalnya sebelum naik dikirim ke kita dulu, takutnya ada salah-salah miskom, itu kan jadi enak gitu pas udah terpublish, bisa nge-repost bareng-bareng, bisa komen bareng-bareng gitu sih. Gua lebih pakai pendekatan secara personal kayak gitu. Oke. Tapi yang bikin penasaran dari gue tuh cara lu ininya bro, cara lu mengangkat senimannya ini biar bisa ditahu lebih banyak orang. Itu gimana? Publikasi pasti. Ya, dan publikasinya itu caranya itu gimana? Apa yang bakal lu lakuin gitu loh, biar mungkin ada seniman yang bakal nonton ini atau yang dengerin ini di Spotify, yang bakal dengar, gue mau karya gue di-expose. Tapi cara lu nge-expose dia itu gimana? Selain lu ngebuatnya di Medium misalnya, terus lu postnya di Instagram, selain itu cara lu gimana lagi? Kadang kalau misal ada satu kesempatan, gue kadang suka ngebawa hal yang ini sebenarnya nih nggak cocok nih. Cuman ya ini seniman ini orang sama kayak kita, ini kan perbedaan kayak profesi. Dan pada saat itu gue sempat nekat bikin live Instagram bareng seniman. Gila, kayak gue sampai kayak ngajarin, Mas, live-nya nanti jam sekian ya. Terus nanti kalau misalnya Mas udah aku invite, nanti tinggal di accept aja, gue bikinin tor gitu kan. Dan ternyata waktu itu gue sempat coba di tahun lalu tuh, itu feedbacknya tuh keren banget sih. Bahkan ada yang gue nggak tahu tuh siapa, kayak nge-DM, Kak, aku pengen nanya dong sama senimannya, nanti live-nya jam 8 ya? Iya, live gitu kan. Tanya gitu. Itu gue nggak nyangka sih, ternyata pas gue liat Instagram itu kayak masih kuliah mungkin sih, karena posting Instagram banyak di kampus gitu. Dia ternyata sekepo itu sama seniman ini gitu kan. Dan pas gue tanya sama senimannya, gimana Mas rasanya live Instagram ini? Wah, saya seperti random ngobrol sama orang-orang yang nggak kenal. Biasanya saya ngobrol itu sama orang-orang yang teman-teman seniman atau teman-teman kolektor gitu, tapi ini dikasih kesempatan untuk ngobrol sama orang random gitu di live Instagram itu. Suatu feedback yang menurut gue gak nyangka sih, anjir, live Instagram bareng seniman. Apa kabar gitu kan. Biasanya kan kalau live Instagram sama brand atau sesama content creator lah, ini sama seniman yang dimana kadang seniman itu yang gak mau terpublish mukanya lah atau biografinya. Dan ternyata mereka ini makasih Mas udah ngebantu aku untuk dikenal banyak orang gitu. Cara yang paling gampang lah istilahnya. Cara yang paling gampang ya. Dengan live Instagram gitu kan. Kadang ada eksklusif interview juga kalau dikasih akses sama pamerannya juga gitu. Terakhir kali lu ngeliput di mana nih? Di Bandung. Nama eventnya? Seven Baka. Seven Baka. Ya. Itu awal mulanya dari mana tuh? Jadi seinget gue ini kalau Runing lihat gitu ya. Jadi yang waktu itu namanya Runi gitu. Waktu itu belum kenal tuh. Belum kenal gitu, terus tanya di Terang Tubuh bisa kolaborasi kayak gini nggak, bisa gini. Ya udah, gua kasih recap acara pameran yang pernah gua handle gitu. Akhirnya dia setuju. Itu lumayan panjang kok. Jadi dari awal Seven Baka cari seniman, terus proses kurasi dari 30 seniman ke 15 sampai malam puncak penghargaan itu gua publish, sampai terakhir kemarin pamerannya tanggal 19 September selesai gitu. Itu gue publish juga. Jadi total tuh ada ratusan seniman dikurasi 30 ke 15 itu ke finalis terpilih, yang dimana karyanya itu dipamerin di Lawang Wangi Creative Space di Bandung Dago kan. Itu 15 seniman itu yang gue publish, yang tadi kita udah sempat obrolin kan. 15 seniman itu gue publish dari biografi, terus biografi senimannya juga dan karyanya juga. Itu seru banget sih, bisa dikasih kesempatan buat ke Baka ini. Jadi Baka Award itu yang lo tau itu kayak gimana nih? Pas datang ke sana langsung, itu duduk satu meja sama kolektor juga, sama juri juga, sama Ibu Aan yang punya hajat juga tuh dikasih tahu. Jadi Baka ini tuh salah satu platform perlombaan untuk para seniman muda di bawah 40 tahun, yang dimana itu nggak terlalu ribet pakem, harus seni itu harus kayak berbentuk fisik patung atau apa. Jadi itu banyak banget. Ada NFT juga, terus ada
performing art tarian gitu, terus ada kontemporer pastinya dan instalasi juga itu. Instalasi ada juga? Ada juga. Instalasi mungkin dari bambu atau dari rotan gitu kan. Itu menurut gua bagus juga nih gitu. Kayak keren lah. Terus gua lihat jurinya juga tahunan itu yang stakeholder, iya bisa dibilang stakeholder di dunia kesenian, cuman tuh keren-keren lah gitu, emangnya lagi in banget nih yang dia lagi kerja kan. Itu menurut gua keren banget sih, salah satu apresiasi acara kesenian yang menurut gua paling good lah gitu. Si Seven Baka ini gitu. Dan itu cuma di Bandung ya? Di Bandung, cuman gak niat bikin Jakarta gitu. Mungkin ntar lu bakal ngobrol sama dianya gitu, bikin Jakarta dong gitu. Cuman kemarin pas dari obrolan satu meja sama para kolektor sama jurinya juga tuh dia bilang Baka tahun ini tuh lebih beragam. Lebih beragam dalam artian nggak melulu dari Bandung, mungkin ya. Dari tahun-tahun sebelumnya tuh banyak banget yang dari Bandung, mayoritas Bandung. Kan sekarang tuh ada dari Jogja, Bali, luar daerah gitu. Jadi lebih beragam gitu dan lebih seru aja untuk proses pemilihan finalisnya gitu daripada jurinya gitu kan. Oke. Tapi di Jakarta sendiri kan udah banyak nih ya pameran-pameran kayak gitu deh. Itu sebenarnya lu tau gak sih awal mulanya kenapa bisa sampai banyak sekarang gitu? Mungkin kepribadian dan sekarang pemerintahan kayak di musim macan itu kayak dulu ya tahun sebelum ada COVID deh misalnya, kayak itu udah lumayan intens lah, anak-anak IKJ juga ngelakuin pameran apa segala macam kayak gitu-gituan. Terus akhir-akhir ini semenjak ada kata-kata museum dead di TikTok gitu, ketemu lagi museum dead, dari Emoja Museum lah, dari terus pokoknya banyaknya beberapa museum yang gue lupa sih namanya. Yang baru-barunya di Taman Ismail Marzuki sampai perpustakaan pun dikategoriin museum dead, padahal kan bukan, itu kan sebenarnya perpustakaan kan misalnya kayak gituan. Tapi itu tuh sebenarnya awal mulanya menurut dari pandangan lu ya, as a media, kenapa akhir-akhir ini jadi banyak pameran-pameran tentang seni yang ada dilakuin di Jakarta, khususnya Jakarta? Menurut gua satu sih, karena kebiasaan pas kita dulu dirumahkan gitu, itu pertama kita jadi punya lebih peka kayak mungkin seru kali ya ngedekor kamar gitu. Benar. Gue juga kayak gitu. Gue jamin sih hampir semua tuh kayak gitu sih. Kayak meja gue harus diganti. Beli tanaman kayak lucu deh gitu. Akhirnya jadi aware gitu loh akan kamar gitu. Aware sendiri, kita jadi kayak lebih peka gitu, terus ditambah mau liburan nggak bisa gitu-gitu, terus mikir ya ngapain terus tiba-tiba pas adanya gue inget banget kalau nggak salah tuh kita udah mulai boleh lah bikin sesuatu yang offline gitu, as event gitu. Oktober tahun lalu lah, udah boleh lah bikin acara-acara offline itu, yang dimana menurut gue ya, tiap personal orang tuh udah mulai bisa jadi seorang content creator gitu ya, dia punya handphone. Ada yang bikin konten, ada yang my life lah, bikin dia suka ngelukis terus dipublish di platform dia punya TikTok atau Instagram gitu. Itu jadi kayak dapet lah seni-seni sedikit lah, walaupun bukan punya background itu kan. Terus ditambah platform digital sih, TikTok the best, Instagram the best gitu, atau yang lainnya gitu kan. Itu menurut gua cukup yang bikin kayak sekarang sih, kayak mungkin kan yang tadi bilang hashtag museum dead itu kan udah keren sih maksudnya. Gitu. Bahkan gua jujur ya, kalau gua jadi senimannya pun nih, mungkin gua bakal kayak ngira bisa ya, maksudnya karya gue dilihat banyak orang, jutaan orang gitu di satu platform ya, di TikTok gitu. Itu mungkin gue bakal mikir ke sana sih. Cuman balik lagi, ternyata memang pasarnya ada gitu. Walaupun memang pasarnya bukan ngomongin soal kolektor dan semacamnya lah, kolega stakeholder dunia kesenian kayak orang ampun ya, sekedar datang dia acaranya gratis gitu, tapi harus reservasi dulu. Terus dia foto, minimal dia nge-tag artikelnya, itu udah kayak kebanggaan sendiri sih menurut gue buat teman-teman perupa gitu sih. Itu sih platform digital tuh penting banget. Ditambah pandemi, jadi lebih bikin. Jadi ada efek plusnya juga, nggak selamanya negatif dari segi pandeminya itu ya. Itu gue setuju banget sih. Iya, benar. Terus di platform lu sendiri nih, di Tanam Tumbuh, lu ada trik nggak untuk menarik orang-orang untuk lebih menyukakan seni-seni yang dihasilkan oleh seniman orang Indonesia? Oke. Gua sih karena sebenarnya tuh salah satu platform yang kita pakai itu kan Instagram. Itu kan bebas, siapapun bisa ngeliat gitu kan. Sebenarnya sih cuma gue punya dua pakem. Pertama visual dan cara penulisan gitu. Jadi ya yang tadi sempat gue bilang,
Contoh pameran udah ngasih aset visual, udah ngasih flyer lah, terus udah ngasih siaran pers, itu kadang pas gue baca lempar ke anak-anak gitu ya, bahasanya agak berat nih, atau kepanjangan, atau gambarnya terlalu simpel atau terlalu rame. Ya udah kita bahasakan dengan editorial kita juga gitu kan. Apa makanya kalau misalnya contoh media A lagi nge-publish pameran ini juga, dan kita juga nge-publish acara ini juga, pasti outputnya sama nih ya kan. Tapi framingnya beda gitu. Framingnya kita punya versi kita sendiri gitu. Jadi itu kita lebih menyesuaikan sih followers kita sukanya kayak gimana gitu. Dan nggak tahu, banyak followers sih bilang kita minimalism, enggak juga sih sebenarnya sih. Gue nggak melulu soal hitam putih tuh gitu. Gitu. Jadi lebih ke unsur visual sama teks sih, yang dimana harus bisa dipahami dengan sekelebat orang ngeliat gini, oh ini konten apa, ada pameran di ini nih, oh ini ada biografi karya sini nih, oh ada minggu ini tuh di Tanam Tumbuh ada ngeposting dalam sebulan ke depan ada pameran ini nih. Kita kayak suka bikin konten agenda namanya Pekan Esok, sekarang udah pekan berapa ya, 15. Jadi itu selama tiap minggu, tiap hari Minggu atau Sabtu tuh kita nge-publish dalam seminggu atau sebulan ke depan tuh ada pameran ini loh di Jakarta, di Bandung, di Bali gitu-gitu. Itu sih yang kayak salah satu trik gua sih. Oke, jadi di Pekan Esok itu lo posting tentang event-event tentang seni yang ada di Jakarta, Bandung, ya masih Pulau Jawa lah gitu. Masih di Pulau Jawa. Oke. Jadi harapan lu ke depan nih buat Tanam Tumbuh apa nih, Baril? Harapannya apa ya? Mungkin lebih bisa dikenal banyak orang, dalam artian nggak cuma sama seniman juga ya. Karena mediumnya, sewajarnya media itu kan harus netral ya, harus edukasi, publikasi juga kan. Selebihnya itu bonus lah gitu. Itu menurut gua salah satu hal yang pengen banget jadi harapan gue sih. Jadi yang nge-follow, tolonglah jangan seniman juga gitu. Maksudnya benar-benar kayak orang yang bukan di bagian kesenian pun ya follow untuk sekedar tahu dulu aja dia, oh ternyata seni itu tuh nggak cuma ngomongin soal patung ya gitu. Itu tapi itu punya jadi PR lu nggak sih untuk lu harus membuat orang-orang lebih aware akan seni? Bisa dibilang PR juga sebenarnya sih, karena kan sebenarnya itu bukan tugas gue gitu kan, itu bukan Kemendikbud gitu kan. Bukan sih, bukan gue kan, gue bukan Kemenparekraf, tapi seenggaknya gue udah ada inisiatif lebih dulu lah sebagai media gitu sih, kalau gue melihat dengan kacamata sebagai media ya gitu. Pak Nadiem tolong lah. Pak Sandi gitu. Pak Nadiem, Pak Sandi itu misalnya bagian kreatif, bagian kebudayaan dan lain-lain. Cobalah bikin campaign-nya mungkin yang lebih aware akan seni Indonesia seperti apa. Kita ada banyak kok media-media di Indonesia sebenarnya yang mungkin masih kurang keangkat karena butuh sosok mungkin di dalamnya yang bisa mengenalkan kalau lu pengen apa segala macam itu bisa gitu loh. Misalnya kita ini bukan sekelas majalah yang udah punya duit, yang biasa emang punya duit banyak gitu loh sebenarnya. Ini benar-benar modal nekat gitu loh sebenarnya. Media-media itu media-media nekat, tapi kita kita mau tuh kasih tahu ke orang kalau Indonesia tuh rame akan ini loh gitu loh. Lo harus lihat gitu sebenarnya. Jadi ya pemerintah tolonglah. Tapi walaupun sekarang tuh udah itu loh. Ada yang lagi jalan tuh sekarang pameran fotografi itu di daerah kawasan Blok M, namanya Jakarta International Photography G-Fest 2022 tuh disupport sama Kemenparekraf gitu. Iya, maksudnya itu kalau bisa mungkin kayak misalnya kayak benar-benar nge-engage ke orang itu, lo bilang ayo dong datang, apa segala macam gitu. Jangan cuma orang pemerintahnya aja disuruh datang, lu kasih tiket gratis gitu kayak. Serius, karena itu gue alamin gitu loh. Saya gue tahu kayak gitu-gituan. Terus misalnya lu bikin event, pemerintah yang bikin event, terus lu kasih tiket itu secara gratis, tapi lu datang gitu loh sebenarnya. Kalau lu nggak datang, lu dihitung absen lah istilahnya kayak. Jangan dipaksa kayak gitu nggak sih? Misalnya benar-benar caranya untuk nyadarin. Jadi dari dalam dirinya sendiri sih buat orang datang jangan pengen ngelihat. Iya nggak sih? Harusnya sih kayak gitu ya. Menurut gue ya. Menurut gue. Dan lu pun mungkin sebagai media, mungkin input gue, mungkin lu bisa terus berusaha bro, saya untuk berusaha terus untuk memperkenalkan seniman-seniman kita ini ya di Indonesia. Serius banyak banget seniman kita di Indonesia yang masih harus dikeluarkan. Siapa sih sosok di balik itu tuh? Lu kalau misalnya main ke Sulawesi, mungkin lu main ke Tanah Toraja, itu penuh dengan art gitu. Sebenarnya lu
lihat bangunannya dia kayak gimana gitu ya. Misalnya tuh benar-benar gila sih. Lo bisa selidikin lebih jauh lagi siapa sih orang di balik ini yang membuat awal mulanya bangunan tanah Toraja itu bisa kayak gimana gitu loh. Misalnya bangunan-bangunan Bukit Tinggi misalnya gitu kayak gitu-gitu loh, kayak orang masih banyak belum tahu. Iya. Apalagi anak muda di umur ya dari 20 tahun. Sekarang generasi Z ya istilahnya ya. Kayak gitu-gitu tuh. Oke, mereka main sosmed, tapi TikTok, taunya kayak gitu-gitu. Saya dengan harapan gue dengan lulus asal media bisa gitu loh. Saya memberitahuan ke orang kayak spesial wawancara mungkin dengan siapa sih orang di balik ini, siapa sih orang di balik ini, siapa sih di balik ini gitu kayak. Jadi orang bisa aware nggak sih akan hal seperti itu. Dan Pak Sandi, tolonglah Pak Nadiem, tolonglah disupport lah, maksudnya disupport lah orang-orang seperti Beryl ini nih biar bisa memperkenalkan lebih banyak lagi ya seniman-seniman yang ada di Indonesia. Iya nggak sih? Kalau dari lu sendiri gimana menurut lu? Mungkin karena mindset awal sih kayak, aduh seniman gue bukan seniman, gue nggak ngerti karya gitu. Tapi sebenarnya ya yang tadi gue bilang gitu, kita mau naik motor gitu kan nggak mungkin kita harus tahu wah ini motor ini giginya berapa terus berapa cc gitu, nggak mungkin sih. Iya, gitu. Benar. Kecuali memang mau terjun ke dunia itu, berarti kan memang harus belajar gitu. Mungkin ditambah lagi sekarang udah gampang sih, apa-apa udah bisa dicari gitu lewat platform digital gitu kan, nggak susah dulu gitu. Ya. Jadi menurut gue itu sih balik lagi ke pribadi masing-masing. Cuman gue yakin sih anak muda tuh kan ya tadi lu bilang generasi Z itu kan kepo banget tuh. Iya, kepo banget. Makanya itu kurang disupport aja nggak sih, kayak terus dong, ayo dong terus keluarin gitu. Gitu sih kalau dari gue. Seru. Oke, kalau gitu thank you banget ya Beryl udah mau sempat hadir ke Bincang Balkat nih. Udah jauh-jauh dari Blok M datang ke sini nih. Iya, Blok M. Lumayan ternyata jauh juga ya. Iya, lumayan itu istilahnya. Thank you banget Beryl sempat datang. Amin. Buat kalian teman-teman yang udah dengerin ini, yang lagi nonton ini di YouTube, jangan lupa follow Instagram Tanam Tumbuh Media. Ada YouTube nggak sih? Ada atau Medium apa segala macam? Medium ada di tanamtumbuh.medium.com. Gitu. Kita ada platform lagi. Fokus di dua dulu sih. Oh, TikTok nggak ada apa segala macam. TikTok ada cuman asal blasting aja. Belum ada yang fokus di sana. Oke, teman-teman buat yang mau pengen tahu tentang banyak museum ada apa aja ya di Indonesia, mungkin ada di Jakarta dulu sementara, terus ada seniman-seniman apa aja sih di Indonesia, itu ikutin Instagram dari teman Tumbuh aja. Oke? Oke. Thank you so much ya. Bye. Bye. Thank you.